di gereja, di gereja. Andre pegang pegang jalan, pegang jalan, pegang jalan. Cepatan, cepatan. Maxi, Maxi. Jalan Bapak. Apa akan selalu begitu? Pun
Orang-orang yang bermimpi, orang-orang yang menaruh diri, mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh diri. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh diri. Pasti pulang ke Sion dengan bersorak-sorak sambil membawa bekas-bekasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Orang-orang yang menaruh dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh diri. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh diri. Pasti pulang ke Sion dengan bersorak-sorak sambil membawa bekas-bekasnya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh diri. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh diri. Pasti pulang ke Sion dengan bersorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Sambil
Bapa di surga, Allah yang Israel. Semenjak kematian Musa, itulah kematian manusia. Surga akan bersidang. Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk menyelamatkan dunia. Karena firman itu sudah ada di Yohanes pasal 3 ayat 16. Untuk penyelamatan dunia, Tuhan harus kerjakan lewat Anak Tunggal Bapa Yesus Kristus. Dalam rancangan Tuhan panggil Abraham supaya keselamatan bisa tiba bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hari ini pasca dirayakan. Salib di Golgota menjadi jembatan yang kekal. Amin. Baik berkat kehidupan dan berkat kekekalan ada di salib di Golgota. Sehingga darah Yesus tercurah sebagai manusia, sebagai raja orang Yahudi. Dan Yahudi harus membunuh dia demi penyelamatan kepada kami bangsa-bangsa yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami dalam air mata. Bukan kami di Mesbah, Maranatha Kobre dan jemaat di Maranatha Kobre yang ada di kota Mansel dan Legi. Tetapi hari ini 206 suku di Papua telah kehilangan seorang pekerja gubernur yang terbaik, yaitu Bapak Gembala Yosias Indonesia. Bukan Papua saja, 22 negara seluruh bangsa. Bahkan parlemen Israel juga mereka telah kehilangan pendapat Papua. Pada saat Israel mengalami masa-masa yang sekarang keluar dari Papua untuk menolong Israel. Dan Israel telah membesarkan kerajaan yang baik yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, terima kasih atas waktu yang terbaik bagi kami. Walaupun dalam air mata tak bisa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri membongkar rumah dan rumah yang telah dikerjakan di surga, di Sion yang kekal sudah pindah. Dari surga kami terima kasih atas firman Tuhan dari rumah Tuhan yang kami tinggal di tempat ibadah. Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan kau hamba. Tentu yang banyak kurang kita batasan tapi Roh menjadi guru untuk menuntut pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Baik kami yang berduka, bahkan kami semua yang hadir di sini, bahkan juga yang hadir di sini. Siapa yang memberitakannya dan mendengarnya? Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, sidang perkampungannya dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji Tuhan. Ya, saya sebagai Presiden Zona Provinsi Papua Barat bertanggung jawab atas 7 kabupaten yang ada di seluruh Papua Barat mewakili Presiden Iskin Bapak Dr. Pendeta Abraham Su,
SDA yang sekarang pelayanan di Brasil. Dari Brasil dan sekarang ada di Afrika telah menyampaikan duka yang mendalam bagi semua Vespa yang ada di Kobrin, bahkan juga di ibu kota, di Vespa di seluruh tanah Papua. Bahkan parlemen Israel pun mereka telah merasa satu orang kehilangan pendoa siapa dari Papua, yaitu Bapak Gembala Yosias Musi, pekerja kemenangan yang terbaik untuk perdamaian dunia. Sehingga kami bicara Sion itu menunjukkan perdamaian dunia. Dan Yesus tidak datang kalau dunia masih kacau tidak mungkin. Yesus harus tinggal di surga. Sampai segala sesuatu akan dipulihkan, suku dipulihkan, pribadi akan dipulihkan, keluarga akan dipulihkan, bangsa akan dipulihkan. Baru Yesus akan datang ke dalam dunia. Sehingga saya masih ingat beberapa tahun begitu Israel diskusi nuklir di Iran. Bapak Yai berdoa dari sini, dia bilang berdoa begini, Tuhan lebih jaga Benjamin Netanyahu. Doa itu tiba di parlemen dan Israel dan Amerika yang eksekusi 3 nuklir pertama. Saya percaya, saya tahu Bapak Yosias 20 tahun berdiri dari kami di Vespa dan di Soda Sion Kids, tidak secara kebetulan, tapi Tuhan yang bawa. 40 tahun memberitakan Injil bagi kita bersyukur besar apa, supaya tinggalkan yang jahat datang kepada yang baik, tinggalkan yang buruk datang kepada sesuatu yang sempurna. Dan puji Tuhan, di saat ini kita semua merasa kehilangan. Orang sedang bersyukur di Papua. Terakhir kami keliling Papua, kami tiba di Israel pergi berapa tahun yang lalu. Sehingga puji Tuhan di hari ini saya sebagai penanggung jawab untuk Zona 2 Papua Barat dan 9 zona di istana di Pulau Papua, kami telah kehilangan seorang pekerja kebun anggur Tuhan yang terbaik. Sehingga kalau kau kerja di kebun lain boleh, tapi kerja di kebun anggur itu Tuhan pilih. Dan salah satunya Bapak Yosias yang Tuhan pilih. Menjadi gembala dan menjadi jemaat yang ada di Kobrin untuk bawa kita semua kepada sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Majelis Jemaat, bagi semua komunitas Sion yang ada di Mansel. Percayakan saya untuk bergerak beberapa rumah Tuhan untuk kita yang tinggal sebentar kita tinggal ini. Ya. Saya mau meninggal rumah duka, saya khotbah sebentar mau meninggal saya khotbah di Sesuk. Kemarin waktu meninggal bulan Januari tanggal 19, 23 pemakaman, hari ketiga saya khotbah juga di rumah saya juga. Kenapa? Saya punya keyakinan bahwa hidup ini hanya sementara waktu. Amin. Yang kekal adalah di Sion. Amin. Rumah kita akan dibongkar, rumah kita yang akan dibongkar, tapi rumah kekal ada di sana. Karena saya tahu bahwa rumah yang kekal telah disiapkan bagi kita semua. Sehingga puji Tuhan saat ini sangat memberikan berapa firman Tuhan bagi kita semua. Ya, kita mengalami hal-hal yang sangat sulit. Saya pembantu juga meninggal bulan Januari, kehilangan seorang istri dan seorang ibu. Tetapi tetap kami berdiri, anak-anak tetap kami berdiri. Kami berusaha untuk merangkul saling berbuat. Puji Tuhan, mari kita lihat beberapa firman Tuhan bagi kita di saat siang hari ini untuk kita yang tinggal. Suara kita, Bapak Yosias, saya keliling Papua, kami tiba di Israel, kami pulang, saya mendengar suaranya. Dan sering saya dengar oleh cerita saat telepon. Tapi saat ini juga suaranya sakit. Dan saat ini hanya cuma sebentar kita akan pergi usahakan ke tempat peristirahatan untuk suara Tuhan yang terakhir, yaitu sangkakala pertama yang akan dibunyikan oleh Tuhan dan malaikatnya. Sangkakala yang kecil-kecil bisa sebagai tim kampanye, kita sebagai tim mempersiapkan Sion Yerusalem kedatangan Tuhan kami sudah tiup. Tetapi sangkakala yang besar itu nanti malaikat yang tiup. Kapan kita tidak tahu. Dan itu tergantung dari Bapa kan, dan Roh Kudus akan menggerakkan malaikat untuk tiup sangkakala yang terakhir. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semua yang meninggal di dalam Kristus, mereka itulah sangkakala pertama harus itu untuk kebangkitan yang pertama. Baik, sebagai pendahuluan, mari kita lihat firman Tuhan. Buka sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya. Ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 5
ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Elohim telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang mana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Elohimlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal yang menurunkan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya, siapkan oleh orang lain, sehingga rumah kediaman seseorang tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Hanya orang yang bikin rumah itu yang bongkar. Ya, kalau orang lain datang membongkar, pasti yang bikin rumah marah. Sehingga di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang membongkar. Karena Tuhan telah menyiapkan satu tempat, yaitu rumah yang sudah ada di kota Sion. Amin. Sehingga rumah yang ada ini akan dibongkar. Kehidupan kita sementara ini akan dibongkar oleh Tuhan sendiri. Sehingga saat ini firman Tuhan akan kepada kita, supaya rumah yang lama ini harus dibongkar, maka Tuhan akan bongkar. Catatan di situ. Kalau Tuhan yang membongkar, berarti Tuhan sudah siapkan kerajaan surga dan rumah di surga. Rumah yang kekal itu ada di surga, di kediamannya Tuhan. Sehingga pada saat ini mereka akan bekerja terus dari komunitas Sion yang ada bekerja dari 10 dan tanah Papua, 266 suku dan wajah Arfak, suku Arfak ada di Manser. Salah satunya Bapak Kepala Yosias, Indomusi Sekretaris dari Despa Kopri. Ya, kami telah bekerja untuk mempersiapkan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kemah yang lama ini akan dibongkar. Rumah yang lama ini harus dibongkar oleh Tuhan sendiri. Tetapi kalau dipaksa oleh manusia atau setan, nanti setan dan manusia akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Tetapi kalau memang Tuhan yang bongkar, nanti Tuhan urus. Ya, air mata, tangisan, yang kita menangis, nanti Tuhan yang menghapus air mata kita. Semua kita mengenanya sebanyak 42 tahun. Bapak Yosias telah mengabdi untuk membawa Injil, supaya kita kepada Tuhan, kita kepada Tuhan. Karena perbuatan yang baik itu, ayat yang terakhir itu, baik yang baik itu akan mengantar kita untuk masuk ke surga. Amin. Sehingga selama kita hidup ini harus berbuat baik. Kebaikan kita itulah yang akan membawa kita untuk menuju kepada kerajaan di surga.
Karena kita tidak bisa bilang, saya ini pejabat, saya ini punya uang, saya punya rumah mewah, saya punya mobil mewah. Ya, semua yang datang berbuka waktu meninggal tanggal 19 itu mereka lihat rumah 3 lantai. Mereka bilang begini, aduh sayang sekali mertua telah pergi tinggalkan rumah yang telah dibangun. Ya, rumah sebaik apapun, secanggih apapun, kalau Tuhan yang membongkar, Tuhan sudah siapkan rumah di kota Sion. Amin. Sehingga berdiri berdoa buat kota yang kekal itu ada di Sion. Karena itu Tuhan punya rumah. Amin. Sehingga kota yang kekal itu ada di kota Sion. Sehingga Tuhan akan membongkar yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah siapkan yang ada di Yerusalem. Yang ada di Sion. Sehingga semua kita mengeluh. Kita ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Dari pribadi, keluarga, dari kedinasan, semua yang kami alami terhadap mengeluh. Sekarang Bapak Yosias yang muslim sudah tidak mengeluh lagi. Dia mendapat tempat yang aman dan tenang. Mereka sebagai pekerja kebun anggur Tuhan, mereka berdoa siang dengan malam untuk menjaga kota Sion dan Yerusalem dan menjaga bangsa Israel. Dari tahun 2006 sampai besok agenda di Manokwari, 2000 besok bulan Mei itu 20 tahun service di tanah Papua. Ya, kami tiba di seluruh Papua, kami tiba di Israel beberapa kali pulang pergi, semua telah ditinggalkan. Lihat apa yang Bapak Yosias pesan kepada jemaat, kepada komunitas Sion yang ada di kompleks itu pegang. Karena dia sudah pergi akan jadi payahnya dan surga itu menjadi milik. Sudah bukan dikasih oleh Tuhan, sehingga kita hidup ini dapat tekanan dan bermacam-macam masalah persoalan yang kita hadapi. Mereka waktu mereka dipisahkan oleh organisasi dan mereka dibenci banyak hal yang mereka alami. Tetapi hanya seizin Tuhan harus bongkar. Tema yang lama sebentar kita bawa untuk pemakaman, untuk penggenapan kejadian itu. Ibu kembali kepada ibu tanah, kembali kepada tanah roh, kembali kepada Bapa. Sehingga roh yang itu harus kita jaga baik-baik. Karena roh sudah pergi, maka kita juga akan hidup diam seperti Bapak Gembala yang senang di depan kita itu. Maka ayat yang terakhir itu, perbuatan baik bahkan jahat itu akan menjadi penentu bagi Bapak dan Ibu kita. Sekarang kita masing-masing dulu ya. Pak Pendeta dari semua waktu di kampung-kampung, Pak Pendeta bilang begini, hari ini kalian boleh buat kejahatan, tetapi besok juga peti yang sama, kuburan yang sama juga kita akan menuju. Kenapa? Karena Tuhan yang membongkar. Kau mencari jalan bagaimana juga tidak bisa, karena kemah yang lama harus dibongkar oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang membongkar hidup ini atau kemah rumah kita ini, Tuhan sudah siapkan yang kekal yang ada di surga. Sehingga Bapak Ibu sidang pergabungan dikasih oleh Tuhan. Ya, mereka telah bekerja selama berdiri dari kami untuk Sion di tanah Papua 260 suku, dan saat ini kita menjadi tim kampanye sampaikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Rajamu. Dan kita sampaikan kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan Yesus akan datang dan nanti di Gunung Sion. Setelah pindah status dari Kristen menjadi anak-anak Sion, itu akan menuju kepada kerajaan Tuhan yang Tuhan telah siapkan. Kami disebut anak-anak kerajaan. Amin. Ya, sehingga mereka kami ini adalah tim kampanye, kami adalah tim pekerja kebun anggur Tuhan. Ya. Sehingga kita jaga Israel, berdoa Sion Yerusalem siang dengan malam. Semua telah Bapak Yosias telah sampaikan dari Mesbah juga bagi komunitas Sion. Bahkan juga pada suku besar Arfa. Ya. Terakhir saya mau supaya ada rekonsiliasi untuk pertobatan dan perdamaian.
Saya bicara tentang masalah kejahatan di tanah Arfak atas atap sudah bilang. Supaya suku Arfak harus ada damai. Tidak harus kita. Sehingga kemah yang lama ini harus dibongkar. Tetapi Tuhan telah menyiapkan kemah atau rumah yang baru, yaitu di rumah di Sion. Baca satu ayat. Baca Mika pasal 2 ayat lagi. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berkunjung ke sana dan banyak suku bangsa pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menipunya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Suku yang satu mengajak suku yang lain, marga yang satu mengajak marga yang lain, satu bangsa yang satu mengajak bangsa yang lain. Kita ke Tuhan punya rumah. Amin. Sehingga pada saat kita meninggal, kemah yang lama ini, rumah yang lama ini akan dibongkar, tetapi ada rumah Tuhan. Amin. Ada rumah Tuhan. Ya, rumah yang berbeda kita bangun pakai uang miliaran. Contoh tadi, sebenarnya dalam berapa mereka pasti ada rumah di gubuk, di jurang di bawah, tapi dia desainnya yang lain. Mereka bilang waktu adalah pergi tinggalkan rumah bagus ini, saya bilang ya itu. Rumah bagus itu ditinggalkan. Selama batu sampai selama 40 dari September saya tiba di Wandaba, tiba di Manokwari. Dia makan makanan itu, dia baca semua Facebook, makanan yang ada Facebook dia duduk makan. Saya sampai terakhir dia meninggal. Saya beli makanan yang dari toko, dari makanan Cina semua dia bikin tidak makan. Jadi semua yang rindu rumah Tuhan, pada saat jatuh sakit, terus mereka sudah ada di Tuhan punya rumah. Sedangkan badan jasmani ini yang kita tunggu ini. Baru saya pikir, oh iya betul juga. Saya beli makanan sampai kilo dari toko Cina, beli dari apa juga dia tidak makan. Tapi ini nonton makanan di Facebook dia makan sampai ini terakhir tanggal 11 Januari itu Tuhan harus panggil. Sehingga kita harus pergi ke rumah Tuhan. Pak Yosias seperti ini sebagai sekretaris Vespa undangan tiba. Mari kita pergi. Kita ke rumah punya rumah. Ke rumah kerajaan damai. Kita akan persiapan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Hari ini Parlemen Israel telah kehilangan seorang pendoa dari Papua, yaitu Bapak Yosias. Semua dunia, 22 negara juga kehilangan. 260 suku di Papua juga kehilangan. Ya, tetapi hari ini kita bersyukur. Orang yang Tuhan pakai, amin. Kalau manusia pakai hanya sebagai 5 tahun menjadi bupati, gubernur dan segala-segalanya, Tuhan pakai akan seumur hidup, amin. Karena Tuhan pakai mereka juga, Tuhan punya proyek. Ya. Tuhan pakai Bapak Yosias, kami yang berkira sama-sama itu kami kerja Tuhan pensari Bapak itu duluan untuk masuk dalam Tuhan punya proyek. Baru kita panggil, mari kita pergi ke Tuhan punya rumah. Hari ini semua pergi. Karena Sion sebagai pusat kerajaan damai. Amin. Bicara damai-damai, semua harus damai. Pribadi harus damai, keluarga harus damai. Damai dengan apa? Hari ini Paskah. Dan tunggu dari Yesus itu menjadi perdamaian. Sehingga pagi siang hari ini ya, kita akan kehilangan. Tetapi Tuhan telah menyiapkan tempat di surga, yaitu rumah di Sion bagi Bapak Yosias Nubusi. Satu ayat lagi. Matius pasal 8.
Matius pasal 8 ayat 12. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Amin. Tidak mau di dunia ini, tetapi di sorga tetap ketemu 3 tokoh, Abraham, Ishak dengan Yakub. Amin. Rumah yang di dunia kan dibongkar, tapi rumah yang kekal ada di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, siap bergabung yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga hari ini secara jasmani pun tidak mau tetap permohonan maaf. Amin. Kau tidak ada saya tidak bisa. Tetapi pada saat rumah itu dibongkar bagaimana? Berarti saya tidak mau mati ya. Tapi kalau Tuhan membongkar bagaimana? Aku tidak bisa. Tepat, ada tempat yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ini firman. Kau tidak boleh tetap makan di sana, karena roh kita ada di surga. Alkitab sudah melaporkan bahwa kita mencari makan di dunia ini sampai terakhir kita kembali ke debu dan tanah, tetapi roh kembali kepada Bapaknya. Bapaknya apa? Di dalam kerajaan surga. Sehingga tidak bergabung yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana juga tidak tiba dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lepas kau bergabung sekarang, supaya jangan diusir di atas kerajaan surga. Kalau diusir oleh dunia ini tidak apa-apa, tapi jangan di surga kita diusir ke puji Tuhan. Bapak Yosias sesuai firman Tuhan tadi bahwa bertani dan berakhir di dalam suatu pekerjaan yang proyek yang Tuhan yang terbaik bagi sebuah bangsa. Terima kasih buat semua yang telah dikerjakan. Sebuah yang telah. Wayu, ayat terakhir, kita bawa. Wayu pasal 14. Pasal 1. Anak domba dan pengikutnya akan ditebusnya. Dan aku akan melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144,000 orang, dan ada di dahinya mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagikan sesau air bah dan bagikan deru turun, dan dahsyatnya dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang menari. Kecapi. Ya, Yesus akan datang di Gunung Sion. Amin. Wahyu. Yesus akan datang berdiri di Gunung Sion. Dia akan berdiri di Gunung Sion dan 24,000 akan dipisahkan. Semua termasuk Bapak Yosias sudah dipisahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pisahkan untuk bergabung di sana. Kenapa? Karena dia membela Tuhan punya kepentingan. Amin. Selama ada di mesbah membela Tuhan punya kepentingan, maka dia harus bergeser ke bukit Gunung Sion. Kapan Yesus datang? Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi kami sebagai tim kampanye di seluruh dunia dan Papua sudah menyampaikan kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus hari ini bahwa Tuhan Yesus itu Raja. Dan kepada bangsa-bangsa dan suku-suku yang lain bahwa Yesus akan datang di Sion. Dan itu pekerjaan yang telah Bapak Yosias kasih tinggal bagi kita semua. Dan kebenaran harus diajarkan. Kenapa nanti Yerusalem baru 12 pintu? 12 pintu akan tiba. Nah sekarang kita akan menunggu kerajaan sejuta damai dan 12 pintu itu akan tiba. Wahyu 21 ayat terakhir. Ayatnya yang ke-12. Dan temboknya ada 11. Wahyu pasal 21 ayat 11 dan 12. Berikut langit Yerusalem baru. Kota itu penuh dengan kemuliaan wahyu dan cahaya sama seperti permata yang paling indah. Bagikan permata jaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel.
Yerusalem baru tetap dijaga oleh 12 suku. Suka tidak mau tidak mau juga tetap akan 12 pintu. Yerusalem baru akan tiba. 12 pintu juga akan tiba. Maka kamu pilih, lebih kamu meninggal sekarang atau tunggu pegang iman. Mau meninggal sekarang atau tunggu? Karena sekarang kita masuk dalam masa yang sangat sulit. Dan sekarang mereka sudah mengakhiri pertandingan mereka, kesukaran, kesulitan, yang cucu, minta semua sudah akan berakhir. Sekarang mereka tunggu kapan sangkakala dibunyikan suatu suara saja mereka dengar suara Tuhan. Sangkakala itu suara akan dibunyikan. Kapan? Ada di Papua, ada 1000 sangkakala di 10 di tanah Papua. Setiap desa punya. Itu manusia sudah tinggi. Tetapi yang desa itu kapan kita tidak tahu. Tiup Yerusalem baru akan tiba. Yerusalem baru itu 12 pintu. Lebar sebelum mereka menuju dari Yerusalem baru lebar berlalu. Roh dan jiwa itu akan berlalu. Karena Yerusalem baru itu akan 12 pintu. Sehingga puji Tuhan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya juga air mata masih ada. Saya tiba di Medua semua orang menangis. Tuhan telah dipanggil oleh Tuhan di bulan Januari itu dan semua yang ada di sini pasti keluarga bapak ayah ya meninggal. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang telah Bapak Yesus kerjakan, semua pasti kita dapat masuk dalam kerajaan Tuhan. Itulah yang saya sampaikan kepada Tuhan untuk menghibur dan mewakili kita semua yang telah ditinggalkan baik kami dari Minnesota, dari kota, meskipun saat bahkan juga pada Israel, bahkan juga kepada bangsa-bangsa yang lain karena grup Sion itu seluruh dunia. Dan kita buat grup ratu semua Papua, orang sudah bersyukur berdua kita. Buat kita di sini saja di semua Papua, dan kita yang ada di sini telah kehilangan seorang ayah, seorang papa, dan seorang tete, tetapi Tuhan harus mengangkat dan telah menyiapkan tema yang baru yaitu kerajaan surga. Baik beberapa firman Tuhan ini penting bagi kita dan Bapak Yesus tidak menjadi firman Tuhan lagi, tapi kita yang ada mari kita berbuat yang baik dalam diri. Ayat yang terakhir bahwa perbuatan baik dan yang jahat itu menjadi perhitungan bagi saya dan saudara. Semua yang baik dari Bapak Yesus kerjakan, mari kita ikut teladan yang terbaik yang telah ditenangkan. Yang jahat jangan kita buat, karena nanti kita tidak bisa berjumpa juga di kerajaan surga yang kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan telah kami sampaikan di siang hari ini. Semua parlemen Israel, komunitas Yahudi di seluruh dunia, 260 suku di Papua, meskipun saat Presiden miskin sekarang ada di Afrika Selatan, Afrika atau di barat di sana, kami manajemen zona, manajemen kota, kami telah kehilangan, bahkan juga jemaat yang ada di Maranatha Kobre telah kehilangan Bapak Gembala di tengah-tengah jemaat di dalam pelayanan. Tapi semua yang Tuhan telah buat itu baik adanya. Dan kalau kami manusia tidak terima, tetapi apa yang buat kerjakan di tengah-tengah pelayanan keluarga pribadi keluarga besar Indonesia, asta itulah yang terbaik bagi kami semua. Hamba mesti berbicara di saksian hari ini, tetapi Roh Kudus menjadi guru, dan Roh Kudus terus menghibur hati kami semua dalam masa-masa kehidupan ini. Terima kasih Bapak di surga, berdoa menjalankan juga seperti ibadah. Dari sini menuju proses pemakaman sembahan doa Tuhan. Yang dari setan dari manusia Tuhan akan hindarkan dari kami. Dan damai sukacita dari Tuhan hadirkan bagi kami semua. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami akan berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jauhlah dengan anak macam dengan kabar jaskaba ya cici yang ada ya tauba ya marah ya cici yang ada isa macam mau yang dari Israel mamela komena mamela yang dosa mamela
Kamana masasa mangagau siana kuskaga yarusa mangagau siana kuskaga yarusa dapat naudak merawai Tuhan isai merawai Tuhan orang bagananda surgana yandanda ubahana yandanda surgana yandanda ubahana masasa mangagau siana kuskaga yarusa mangagau siana kuskaga yarusa menawang terbana nasabah kausana ya Allah terbana nasasan yaman mawan nuktamai mau beraja bodau saul okma baina nabab sanama nauma masmur nama
Sekali lagi kami akan mengingatkan di tempat yang Haleluya hati. Haleluya ada suatu yang akan membuka mulutnya dan akan mengenal jasa Abraham bangsa yang mana 42 tahun melayani engkau bertanding berjalan surah waktu untuk mengakhiri pertandingan. Percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh yang hina, ditaburkan dalam kehinaan, akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Di Haleluya ditaburkan dalam kelemahan, akan dibangkitkan dengan kekuatan. Roh yang membangkitkan Kristus juga ada pada Haleluya hambamu ini. Pada sangkakala yang pertama akan dibangkitkan. Tak ada kekuatan dunia yang menahannya. Karena roh yang ada di dalam hambamu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai Haleluya khotbah terakhir dilihat Haleluya di depan dia lihat Haleluya lihat ini. Terima kasih untuk mengakhiri Haleluya istirahat terakhir untuk hamba. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan terima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada siang menjelang sore ini, disinilah tempat peristirahatan terakhir dari hamba ini. 42 tahun berdiri sebagai pelayan di gereja dan juga di mesbah. Di Sion berbicara tentang Israel, berbicara tentang Yesus, berbicara juga tentang Sion. Karena Sion tempat pelantikan Mesias. Menurut Mazmur 2 pasal 2 ayat 6. Akulah yang akan melantik rajaku di Sion. Puji nama Tuhan. Gereja-gereja belum paham tentang pergerakan. Tadi pergerakan ini dari 2006 sampai hari ini 20 tahun pergerakan. Puji nama Tuhan, selagi hidup kita harus punya hubungan dengan Sion. Punya hubungan dengan Yerusalem. Punya hubungan dengan Israel. Jadi seluruh dunia semua bangsa akan mengakhiri hidupnya. Dan dalam waktu roh dibangkitkan sebagai orang yang benar. Ikut bersama dengan Mesias Yesus Kristus di kerajaannya yang berpusat di kota Yerusalem. Bangsa-bangsa tidak bisa bikin punya kerajaan sendiri, tidak. Bangsa-bangsa bikin punya kerajaan sendiri berarti kejadian pasal 89 ayat 10 tidak bisa dipakai. Karena Tuhan sudah taruh kerajaan untuk suku itu, Yehuda dan bangsa Israel. Puji nama Tuhan. Sekarang kita ada di tempat pemakaman
Kita lihat firman Tuhan bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 42 tahun hamba Tuhan hidup sederhana, tidak punya apa-apa. Hidup sendirian di kota, di hutan. Puji nama Tuhan. Selama jadi pembicara, pengkhotbah di jemaat, ada Kobrei pertama di Bamahan dan Kobrei 42 tahun. Hidup sederhana, tidak mewah. Tetapi ayat ini, apabila selama hidup sebagai gembala jemaat selama 42 tahun, roh ini yang akan membangkitkan. Tubuh yang ada dalam peti ini adalah tubuh yang hina. Tubuh ini hina. Nggak makanya menengin. Makanya menengin. Bejam kos-kos itu makanya menengin. Begini kita tahu makanya menengok. Setno mesna kering aho to mesna. Kering aho gawo. Kata mama ne to ini sedango. Kece cin ne to ini sa. Jagoan itu masuk. Seher pada apapun tetap masuk, mulai di mana pejabat masuk. Jagoan itu ini semua itu masuk. Bingmo bawa itu bawa soran bersebecang saya sih seperti. Hamba Tuhan Yesus dengan saya bukan hanya bersaudara dalam selagi hamba Tuhan, tidak ada hubungan darah. Dawannya di hubungan darah, tidak boleh begitu kesiangan. Mes sakit ni bawan. Mes kuisang serang mengoce, mes dedai mes kuisang jenga. Mes saya bong daya, bong daya. Sesekali ini nanti semua, sesekali berbuaya jai. Bawa ini anu baik, hari ini enggak ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, merah ini itu pakai itu. Osangnya kami pakai itu orang baik. Penjara saya di sini. Puji nama Tuhan. Ya, ama yang mau jadi seban solar mereka jalan saya untuk ya, yang penting Tuhan yang bongkar, jangan manusia bongkar. Manusia bongkar ada pembalasan, Tuhan balas. Amin. Tuhan akan kejar. Firman saya berubah. Terkutuklah orang yang membunuh secara sesama manusia secara tersembunyi. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia yang tidak bersalah. Puji nama Tuhan. Liang ini tidak ada yang takut lari kemana, mau lari kemana. Memang tak ada. Ini beberapa semua kucing baru mau tetap kejar karena akibat dosa di Taman Eden. Tubuhnya harus mati karena dosa. Roh harus hidup. Roma pasal 8 ayat 11. Roh yang membangkitkan Kristus. Roh yang sama juga membangkitkan orang yang benar, yang membangkitkan orang meninggal. Yang memiliki roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang sama juga akan membangkitkan Yesus ke depan. Amin. Puji nama Tuhan. Tubuh yang ada di petnya adalah tubuh yang hina. Nggak makanya menengini. Makanya menengini.
Ya yung mga kayo may meningay. Bigit mes ko nga kumaha kayo may meningay. Tumagam na isero. Am na ama ka sa mes gari ka ay sa mana. Amen. Maga ka usin me na ba. Atin me na maga me kapso. Am me tsara ma tsol me ne mo. Maga me na kung na ko mo ko na me to mo. Memenet maga me ngis nga ba yan so. Ka ko ito ni no. Ani mang ang buhta wa so am me to mo. Maga dalam menahon membebis sedang mero. Jadi kama nabung naga sebik dosto ni ani imdagan becom dam ni homo. Maga se homo menetau homo pas ebis rasuka. Kesempatan dosok ni nangkin warga pobre warga je kresi ke wahdi sungni nangkin warga di indang je kaji sungni. Ujuna mati wan dia bapa mau bau Tuhan. Ya Tuhan punya manusia. Ada yang sengaja nyanyi Tuhan mata Tuhan tetap terjatuh. Ujuna matugan. Kami misalnya anda kolam di pelayanan di Mesra. Pelayanan di jemaat. Tuhan pakai satu orang, tidak pakai semua orang. Siapa yang Tuhan memperhatikan dan Tuhan taruh kasih karunia, Tuhan mengasihi dan taruh sesuatu. Roh keberanian untuk berdiri dan menyampaikan kebenaran taruh. Untuk selamatkan banyak orang. Ujuna matugan. Roma 14:8. Ayat 11 kita menjadi jaminan untuk kita semua. Amen. Marilah kita jadi orang Kristen yang beribadah yang harus memiliki roh yang Kristus memiliki. Supaya waktu kebangkitan harus dibangkitkan. Tubuh bisa mati, roh jangan mati. Ibrani pasal 7 ayat 27. Manusia ditetapkan hanya mati untuk satu kali saja. Mati tubuh saja, roh tidak bermantuan. Tegaskan roh jangan mati. Kenapa roh mati? Ya, jadi orang Kristen, tapi yang dunia lain juga jalan campur. Artinya memiliki roh mabuk itu suami sudah ada itu. Itu roh yang bunuh tubuh jiwa sudah ada itu. Dosa adalah pembunuh manusia pada mulai dari Taman Eden. Sebabnya Yesus hari ini hari Paskah, Yesus tergantung, Yesus menanggung penebusan melalui kutuknya diri sendiri supaya kutuk dicabut manusia bebas. Alam diberkati, hutan diberkati, laut diberkati, sungai diberkati, manusia diberkati. Yesus mati sebab mencabut kutuk yang ada di waktu di Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 17. Tuhan berfirman kepada Adam, karena engkau terima buah yang kuperintahkan dari tangan istrimu, maka terkutuklah tanah karena Adam. Tuhan terus mengutuk manusia, Tuhan harus kutuk tanah. Dan tanah tetap dalam kutuk mau bikin apa? Mau tanam coklat, tanam tua mau bikin apa? Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, rancangan Tuhan terlaksana bagi dunia. Karena Tuhan pilih, Tuhan panggil Abraham. Tuhan tetapkan Ishak, Tuhan tetapkan Yakub. Yakub berubah menjadi Israel. Abraham berubah menjadi Abraham supaya rencana Tuhan terlaksana. Israel menjadi penghubung antara surga dan bangsa-bangsa. Yesus dilahirkan, firman menjadi manusia. Puji nama Tuhan yang mana kita rayakan hari Paskah kematiannya di hari ini. Puji nama Tuhan, sebabnya Roma pasal 58 ayat 11. Satu ayat ini menjadi jaminan buat saya yang berbicara kepada semua jemaat hadirin, haleluya, sidang berduka. Puji nama Tuhan. Keluarga anak yang ditinggalkan tetap aktif di mesbah, tetap di gereja. Tidak bisa pengaruh. Bapak sudah pergi, sudah pulang ke Sion. Saya pasal 51 ayat 11. Orang-orang yang dibebaskan pasti pulang ke Sion. Sebabnya kita yang ada di pergerakan kita sudah berdoa untuk Sion. Kita sudah siapkan tempat kediaman di sana. Puji nama Tuhan. Ada 2 tempat yang menampung roh orang meninggal. Roh orang benar ada satu tempat tidak campur. Ada roh tempat yang menampung roh orang mabuk tersendiri, pembunuh tersendiri, penjahat tersendiri. Dan di saat itu rohnya pergi, ada yang namanya menderita di alam roh sejak meninggal sampai waktu Yesus datang. Puji nama Tuhan, mereka akan ikut kebangkitan kedua. Jadi pada generasi-generasi yang berikut ke depan, sampai tadi bicara ini tidak ada. Pada waktu sangkakala bunyi, lihat Tete Yusuf punya kuburan sudah terbelah. Terbelah itu bangkit. Kuburan yang tidak terbelah itu dosa tahan dia tinggal.
Itu untuk kebangkitan kedua. Kebangkitan dibagi menjadi dua bagian. Kematian dibagi menjadi dua bagian. Meninggal dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, mati artinya perpisahan antara tubuh dan roh. Roh bergeser pergi, tubuh tinggal kembali tinggal. Hongma cuma wajah mau ban bawang sunga. Sunga kan mene kama akan datu kembali. Bego kami istri kami sunga. Begero nanga de rebe metroido. Ya, Yusba wajah bawang sunga. Puji nama Tuhan. Gereja dekat aktif beribadah. Memiliki hidup yang berhubungan dengan ibadah. Memiliki hidup yang berhubungan dengan Tuhan. Di nama Tuhan, satu hanya surat cukup menjadi berkat bagi untuk kita. Di nama Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Puji nama Tuhan. Berarti ini sudah kita menurunkan. Tapi ayat ini bahwa ini ditaburkan dalam kelemahan. Ditaburkan dalam kehinaan. Tetapi ayat ini mencatat bahwa akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Akan dibangkitkan dengan kekuatan. Karena Roma pasal 8 ayat 11 tadi. Roh yang ada di dalam Kristus juga ada pada hamba. Ada di dalam hidup hambanya selama 42 tahun. Jangan takut keluarga. Pada waktu sangkala berbunyi pertama, hambanya akan dibangkitkan. Puji nama Tuhan akan pulang bersama dengan Yesus. Memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun tambah. Puji nama Tuhan pulang ke Sion, Yerusalem. Puji nama Tuhan sehingga ayat-ayat yang dibacakan oleh hambanya di gereja tadi akan digenapi. Akan pergi makan sama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di sorga. Itu pasti ke depan. Bagi orang yang siap sekarang. Puji nama Tuhan. Itu pasti sudah itu. Ya, tidak bisa meleset. Semua akan pulang. Orang-orang dari sebelah utara, barat, timur. Semua akan pergi. Kita orang Papua juga semua akan ke sana. Dari bangsa mana yang memiliki roh yang berhubungan dengan Kristus pasti semua ada makan minum bersama dengan Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub di surga. Begitu kan? Kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan, Dia mengangkat ini. Kita berarti jenazah ini akan diturunkan. Saya bawa firman yang disampaikan dari rumah gereja. Sampai kembali yang ini jadi jaminan baik. Sama kepada istri, anak yang ditinggalkan. Dan kepada kami semua yang umat Mahata Koreng, jemaat Solafida yang hadir, eklesia yang hadir, dari Anggi yang hadir, haleluya, dari Manuel Bama yang hadir, umat gereja yang hadir, kami percaya bahwa firman menjadi jaminan bagi kami. Ke depan kami akan mengalami cara yang sama. Kami akan lalui tidur dalam peti yang sama. Kami akan haleluya masuk dalam kuburan yang sama. Tetapi yang penting kami miliki roh Kristus. Roh yang hidup. Roh yang sudah ada sebelum bumi ada dan langit ada. Roh ini yang menciptakan bumi yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Roh inilah menciptakan tubuh manusia. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman juga menciptakan roh di dalam diri manusia. Zakaria pasal 12 ayat 1. Manusia jadi dari firman, roh juga jadi dari firman. Manusia mengakhiri hidup ini, rohnya akan kembali pada Tuhan. Haleluya, karena firman yang menciptakan. Terima kasih Tuhan, semua haleluya sidang tabungan, kedukaan yang kami ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memperhatikan dan memberkati kami semua. Tolongan, kebesaran Tuhan menyertai kami. Ajarlah kami hidup takut akan Tuhan sebelum kematian datang. Ajarlah kami setiap beribadah. Ajarlah kami taat kepada firman. Takut kepada firman. Dengar kepada firman. Setia kepada firman. Firman menjadi jaminan bagi kami. Di masa kami hidup ini. Sampai mengakhiri hidupnya. Kami percaya bahwa bagian dari surga menjadi bagian kami. Bagian dari Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Terima kasih, itulah doa kami. Berdoa dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadi diturunkan.
Dan pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini yang dikerjakan oleh Bapak Yosias anak kami ini. Saya dengan istri mengerjakan firman yang sama, Kejadian 3 ayat 19 ini. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan menjadi kembali menjadi debu. Puji nama Tuhan, keluarga Yosias mengerjakan ini, memenuhi firman, tinggal di rumah, tinggal di bawahku, hidup sederhana, mencari dengan buang keringat untuk cari makan. Ikut pesan dari Tuhan kepada keluarga. Istri saya yang meninggal juga sama-sama kerja sama, banting tulang, buang keringat, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Pada keluarga yang ada di hutan, babat kebun, cabut rumput, tanah panas, karena haruslah memenuhi Kejadian 3 ayat yang ke-18 ini. Puji nama Tuhan. Dan pesan Tuhan pada waktu minggu penciptaan pertama, katakan di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu, engkau kembali akan menjadi debu. Pada hari ini, tanggal 3 April 2026, saya menguburkan hamba Pendeta Yosias itu Musi, menguburkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa kiranya damai sejahtera, pertolongan kebesaran kehebatan Tuhan dari Bapa, Anaknya Yesus Kristus oleh penyembuhan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian pada sore ini, besok dan sampai buat selama-lamanya. Semua keluarga yang ditinggalkan, yang dari Anggi, dari semua dimensi gereja yang kami hadir bersama, Tuhan akan berkati keluarga yang ditinggalkan, istri anak yang ada di Irai. Tuhan memberkatikan, Tuhan berkati mereka juga di sana. Keturunan sebubu, keturunan bau, keturunan haleluya. Terima kasih Tuhan. Keturunan Siska, Tuhan memberkati kami, memberkati semua. Memberkati kami semua. Berdoa dan mengakhiri ibadah
selain tempat pemakaman beristirahat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sangkakala dibunyikan. Amin. Bapak Yosias, saya pegang keras bunga ini sebagai penghormatan yang terakhir. Saya mengenal Bapak dengan persoalan keluarga. Saya tiba di Kobe karena dulu sama-sama sebagai tim kerja Kepunan Mobil Tuhan. Bapak dengan saya meneruskan apa yang Tuhan tetapkan bagi Abraham Ishak yang Yakub. Lewat Bapak Dr. Martin Abraham Suku STH sebagai Presiden Miskin buat Tanah Papua. Kita semua terlibat dalam Tuhan punya proyek kekayaan itu. Dia bagi Sion, giat bagi Yerusalem, berdiri bagi Israel, dan bangkit bagi negeri dan menuai bagi bangsa. Sebagai tim doa bagi Israel pada saat Israel mengalami masa yang sangat sulit. Dalam masa perang, dalam masa yang sangat transisi Israel. Doa Bapa menjadi penentu bagi Israel. Sehingga hari ini, saya atas nama Tuhan dan Parlemen Israel, atas nama Presiden Miskin, Manajemen Zona 1 sampai Zona 9 di atas Pulau Tanah Papua, Manajemen Kota dan Manajemen Mesbah di atas Tanah di Papua. Atas nama semua komunitas Yahudi, bagi Yahudi Ortodok, bagi Yahudi Mesianik di seluruh dunia, sangat mengucapkan terima kasih buat Bapak yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Berdiri di Espak Kobrei, tidak pernah mengenal situasi, tapi Bapak hanya cuma mengenal Tuhan, kawal visi untuk penyelamatan suku besar Arfak dan Papua di dalam hadirat Tuhan. Apa yang Bapak telah kerjakan bagi kami dari Manajemen Miskin Pusat, bahkan di zona dan di kota dan Muka, itulah yang Bapak tiba di Sion. Itulah kota yang terbaik bagi dunia, bagi pribadi, bagi keluarga, dan bagi bangsa. Tidak ada kota yang terbaik, hanya kota Sion yang Bapak sudah pilih. Tuhan memberkati, selamat jalan sampai kita tiba di kota Sion, karena Yesus akan datang dan dilantik di kota Sion. Di gunung Tuhan yang kudus. Tuhan memberkati. Majelis saya akan dikerjakan, dan kami yang tinggal tetap kami berbicara untuk sebuah Arfak, dan Adam dan Saumea mengikuti apa yang Bapak sudah taruh. Besar Arfak menjadi wajah sebuah Arfak Indonesia. Kita bergabung dengan 266 suku di Papua menjadi satu bangsa tetapi untuk menggerakkan semua dunia bergerak berdiri untuk kerajaan Tuhan.
Ketemu Engkau Tuhan yang hebat. Kami yang hidup sebagai generasi Maranatha Kobre, kami tetap pegang pelayanan hingga sampai kami menyusul Om di Sion yang abadi. Selamat jalan Om. Terima kasih. Mewakili teman-teman gembala, Bapak Yaya Nyomusi memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Gembala Yosias Nyomusi. Selamat kakak, selamat jalan. Kakak pulang dengan suara yang besar dari Cermat ini. Tetapi Tuhan tetap panggil kita punya orang banyak lagi yang pengganti. Selamat jalan kakak. Selamat jalan. Terima kasih teman-teman Syamas. Iya, sebelum Syamas saya beri kesempatan untuk teman sekerja Bapak Darius berikan penghormatan ya. Selamat jalan. Batu golongan apa kan mari bintang tahu ya sudah. Saya dah dijai nang ikai. Jadi gua sudah jauh jelas tamu bintang tahu sob. Keluar dari atas tetap di bawah kanan yang generasi Kobre, generasi Debora siap. Kita tetap jalan. Maju. Macam elok mereka sampai lucu sih. Ini gua jangan orang kejauh macam mana ada. Saya mereka jauh. Terima kasih. Mewakili Syamas, salah satu Syamas bisa memberikan penghormatan. Ya, terima kasih. Salah satu cucu ada Theo, Michael taruh bunga di teteh. Terima kasih. Ada salah satu cucu lagi ada Nelly. Ya Delia. Siapa? Indani. Ya. Terima kasih. Iya, keluarga dari Pegap, di Saiba.
atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah Rasulullah ini kami mendawangi dengan mata ya sekian semua Amin. kita Rasulullah menemukan Amin. atas nama keluarga besar yang ada di Angki, secara khusus di Rai, Estega dan Pamaha, yang menemu Banda Kabi Desi, untuk membaca nama kom, dan kasundai, om Banda Kabi Desi. Amin. Terima kasih. Mewakili keluarga besar Jemaat Sionimbai, ada Tony Manajan tadi ada. Oh ya, demi Anus. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Engki Rio. Ya, tahu. Semua sudah diatur. Dalam sejarah nu dapat mengakarin lain din. Kan itu Yosias tanya. Yakobus Moses. Mereka itu pun kantor dan aku itu pun teknik. Dari ini itu sendiri. Tidak perlu sampai itu. Kayak gue bestu, tak ada duduk jamban. Abreso. Amin. Iya, terima kasih. Perwakilan dari Jemaat GKI Solo Federan Siki yang ada di Kobrey, saya berikan kesempatan. Setelah itu Kepala Kampung Kobrey. Atas jemaat yang berkedudukan Terima kasih. Memberikan penghormatan terakhir atas nama pemerintah kampung, Bapak Kepala Kampung Kobrey memberikan penghormatan kepada pengampunan bunga kepada Bapak Gembala Yuses News. Terima kasih Bapak. Selama 5 tahun Bapak bersama-sama dengan saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab di partai sekitar. Dan terima kasih Bapak sudah bersama-sama dengan saya. Tetapi semua ini dianggap Tuhan terjadi semata. Sebelum Bapak terpanggil pada kemarin dan hari ini Bapak kembali ke tanah. Saya sebagai pemerintah, saya sebagai pemimpin Bapak mengucapkan selamat jalan Bapak dan selamat bertemu kembali bila mana waktu bagi saya, maka kita akan bertemu di Sion yang sudah siapkan oleh Tuhan bagi Bapak dan saya. Terima kasih, selamat jalan. Terima kasih. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang bekerja di kubur pemuda, mewakili teman-teman yang kerja, memberikan penghormatan. Timo dan teman-teman, kalau ada bisa berikan penghormatan ya.
Ya, baik, terima kasih. Atas nama Ketua PKB Jemaat Maranatha Kobrey, saya berikan Bapak Hermanus Tiryo, Yakob atas nama PKB kasih penghormatan kepada teman kita. Bapak Ibu, setelah akhir dari ini akan disampaikan sepatah dua kata ucapan terima kasih, tapi juga penyampaian atas nama keluarga akan disampaikan oleh Kepala Kampung Kobrey Bapak Melani Sindwek. Setelah itu kita akan ke rumah duka dan kita akan mengucap syukur bersama. Iya, bunga yang sisa kami tiga bisa ambur, Mariana dengan Sion, Iman dengan Lisa. Buat Majelis Jemaat Maranatha Kobrey yang mana hari ini memimpin acara ibadah pemakaman dari rumah duka hingga kita ke gereja, dan kita akhiri di Lot. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih sekali yang tadi melayani dari rumah duka hingga ke gereja dan tempat peristirahatan yang terakhir. Terima kasih. Prosesi ibadah pengucapan syukur, ibadah pemakaman di rumah duka, gereja dan sampai kepada tempat yang telah berlangsung dengan baik. Atas nama Majelis Jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang terlibat di dalam ibadah pemakaman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari Sion. Shalom.